Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom, merdeka, merdeka. Luar biasa, semangat kemerdekaan hadir di tempat ini, amin. Dan tentunya merdeka dan penuh sukacita di dalam Tuhan, amin. Dan kita akan siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa, Kau yang baik Tuhan. Hari ini kami sebentar akan beribadah Tuhan dan memuji muliakan nama-Mu, di mana kami rindu di ibadah hari ini. Kami juga ingin memperingati kemerdekaan kami Indonesia Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pada pagi hari ini tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Begitu juga kerinduan kami agar Indonesia juga penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu Kudus-Mu Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Dan kami ketika keluar dari tempat ini memperoleh sesuatu yang luar biasa daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Haleluya. Jemaat bersama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Hari kemerdekaan kita.
dahsyat pujian anak-anak sekolah minggu. Amin. Merdeka, merdeka, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji kebesaran namanya, karena sudah hidup di Indonesia yang sudah merdeka. Dan saat ini tugas kita untuk membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan. Cintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami kagum Tuhan atas caramu dan rencanamu. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Tuhan, kau tetap hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, dan tak terduga caramu Tuhan. Yes, kau yang ku andalkan.
terbatas untuk kehidupan kita. Renungkan bahwa Tuhan tetap baik. Bahkan ketika kita dalam kondisi terendah sekalipun, Dia tetap ada buat kita. Terima kasih Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Yes, kami tak dapat menduga jalan-Mu Tuhan untuk hidup kami. Semuanya terasa indah Tuhan, semuanya terasa tepat. Terima kasih. Yes. Haleluya. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan. Amin, amin. Di setiap langkah. Amin. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan Tuhan. Kau yang ku percaya, percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, kau yang ku percaya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Berikan pujian-Mu yang dahsyat untuk Tuhan kita Yesus. Yesus yang luar biasa. Kau baik Tuhan. Bersyukur, bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau yang mulia, Kau yang perkasa, Kau luar biasa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur. Rencana-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa. Oh, glory bagi nama-Mu, glory bagi Yesus. Yesus, Yesus besar, Yesus dahsyat. Kami mau sembah, mau puji, mau muliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Renungkan di dalam hati ini bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang ada buat kita. Hari ini letakkan segala kondisi apapun di dalam hatimu, segala gangguan, segala hal yang membuat kita tidak bersukacita. Hari ini letakkan di hadapan Tuhan. Kita yakin Tuhan akan selesaikan semua permasalahan kita. Meskipun kadang melalui kejadian, melalui pencobaan Tuhan izinkan, tapi itu karena Tuhan sayang buat kita. Karena Tuhan percaya kita bisa mampu melewatinya bersama Dia. Terima kasih. Karena Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuat. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya amin, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi jemaat, Tuhan satu-satunya. Satu-satunya yang Engkau sumber, Yesus sumber, berpengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau Tuhan segalanya. Kau Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan satu-satunya. Yes, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat untuk kehidupan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari lihat, tengok kanan kirinya. Berikan senyum yang spesial buat kanan kirinya. Belum salaman. Cepet kali bah salamannya. Coba kasih salam dulu yang terbaik, berikan salam. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan hadir di tempat ini, amin. Sukacita Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kita akan menyanyikan lagu-lagu rohani berdasarkan bahasa daerah-daerah. Jadi nanti yang tahu lagunya bisa bersuara ataupun berjoget dan bersukacita dengan keras, amin. Dan yang lainnya bisa melihat di teks di depan. Haleluya. Mari berjoget buat Tuhan. Haleluya. Go kasih roha doa dingolukon golas di roha doa dingolukon tonton di roha doa mau lihat golas di roha
Haleluya. Masih siap berjoget buat Tuhan? Kita siap berjoget buat Tuhan. Kita mau buat GBI berdangdut, amin. Haleluya. Bentar, tarik napas dulu. Musik. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Haleluya. Eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujaku. Amin. Ku berharap Engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Yesus. GBI bergoyang. Haleluya. Haleluya. Jelas bedo yang dibandingin Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe jujur saonone.
boleh menyanyikan ini dong. Gusti Yesus. Banding-banding Eh, 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 eh. Ca, 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 ca. Woo. Yes. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Woo. Nih pasukan Didi Kempot ini. Yesus sekali lagi. Gusti Yesus. Gusti Yesus. mau dibanding-bandingke, saing-saingke, rawat kau kalah. Aeloni nganti tengah mati. Hatiku, Yo Gusti Yesus. Yesus, jauh-jauh. Ku berharap Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap engkau mengerti. Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi ku berharap. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Luar biasa. Pasukan Ambyar GPI Shalom Titian Kencana. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Wah, sudah keringetan semua ya. Luar biasa. Ini udah kalah-kalah lomba 17-an kemarin ini. Oke. Berikutnya saya persilakan pada WBI untuk bisa menampilkan pujian-pujiannya.
Yang luar biasa untuk GBI Shalom Titian Kencana. Luar biasa. Indonesia kita makmur, Indonesia kita subur. Haleluya, sungguh bangga kita menjadi warga negara Indonesia. Amin. Dan kita akan siapkan persembahan kita yang pertama. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang luar biasa untuk kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan persembahan ini, kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kau yang baik Tuhan, hanya dana-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, dan kita siapkan hati kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yes, Kaulah Tuhan yang layak. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
pada pertengahan ibadah ucapan syukur kemerdekaan bagi bangsa kami Indonesia yang ke-78, hati kami penuh dengan sukacita sebab penyertaan Tuhan begitu sungguh sangat nyata bagi bangsa kami. Tuhan telah menyertai bangsa kami 78 tahun. Kami percaya Tuhan pun akan terus menyertai perjalanan bangsa kami Indonesia, sebab Engkau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa kami. Engkau saja yang menopang bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami kelak akan mencapai seperti yang dicita-citakan bagi para pemimpin bangsa kami dan juga kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami duduk diam. Kami menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan dan perkenankan kami, sehingga firman yang kami dengar hari ini akan meneguhkan kami, menguatkan kami, membawa kami untuk lebih lagi berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Tadi di awal pertama kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya amati dari lagu Indonesia Raya, jika kita melihat setiap bait demi bait lagu Indonesia Raya ini yang kita nyanyikan tadi, ini memiliki makna yang begitu sangat mendalam, yang membawa kita yaitu kepada semangat cinta tanah air yang tinggi dan mulia. Dikatakan tadi, bangunlah jiwaku, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini menggambarkan tentang semangat, cita-cita yang luhur bagi bangsa kita Indonesia. Lagu Indonesia Raya ini Bapak Ibu, ini ibarat lagu pujian, rasa syukur serta doa yang dinaikkan oleh segenap rakyat Indonesia kepada Tuhan. Sehingga tercapailah kemerdekaan yang didambakan. Dan kini bangsa kita Indonesia telah berusia 78 tahun. 78 tahun merdeka. Tentunya perjalanan bangsa ini masih panjang. Dan kita akan terus berusaha mengisi kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Memang di dalam perjalanan ini harus kita akui bahwa cita-cita mulia tersebut belum sepenuhnya tercapai. Namun kita di sini tidak perlu kecewa. Tetapi kita harus terus berjuang. Berjuang demi tercapainya cita-cita mulia bangsa kita Indonesia. Seperti tema ulang tahun bangsa kita yang ke-78 ini. Terus melaju untuk Indonesia maju. Ini artinya kita sama-sama berjuang
bahu-membahu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, demi bangsa kita Indonesia. Dalam hidup ini Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki yang namanya impian dan harapan untuk memiliki hidup yang berhasil. Tetapi di dalam kenyataannya, bahwa kehidupan yang kita jalani ini, seringkali perjalanan kita ini diwarnai dengan hambatan dan kegagalan. Bahkan mungkin dalam hidup ini kita juga pernah memiliki masa lalu yang kurang baik. Sehingga ada orang yang berkata demikian, masa laluku kurang baik. Sehingga menjadi pesimis untuk melanjutkan kehidupan ini. Namun saya mau katakan, di saat mengalami tantangan, di saat mengalami kesulitan dan masalah, janganlah kita menjadi terpuruk. Tetapi di tengah-tengah masalah dan tantangan dalam hidup ini, kita harus tetap optimis bahwa setiap kita bisa meraih harapan serta tujuan kita. Mengapa kita optimis Bapak Ibu? Sebab kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita sudah merancangkan bagi kita, yaitu bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita jatuh di tengah-tengah permasalahan, ketika kita tenggelam di dalam persoalan, jangan sampai kita terus tenggelam. Sebab kehidupan ini harus terus melaju dan melaju. Dan waktu yang kita jalani ini pun akan terus berlalu. Tentunya waktu kita ini tidak bisa terulang kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila hidup kita tenggelam di dalam masalah, kemudian kita terus-menerus meratapi persoalan kita, meratapi masalah kita, ini berarti kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang. Dan sebaliknya, ketika kita dapat bangkit, kita bisa meninggalkan masa lalu kita, masa lalu yang tidak baik, dan terus kita maju, maka kita akan mudah untuk bisa meraih keberhasilan. Itulah sebabnya jangan pernah menyerah, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa seorang pemenang itu tidak akan pernah berdiam diri. Seorang pemenang itu tidak akan berputar-putar di dalam masalah yang sedang dialaminya. Namun seorang pemenang itu, dia akan terus melaju dan maju sehingga meraih kemenangan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu
bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dalam hidup ini sebesar apapun tantangan yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bangkit. Bapak Ibu harus bangkit, sesulit apapun, tetap harus bangkit. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mencapai kemenangan. Nah, Bapak Ibu, kita adalah umat pemenang. Bapak Ibu, kita semua adalah umat pemenang. Jadi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh masalah. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh persoalan. Masalah boleh ada dalam hidup ini. Tantangan boleh ada dalam hidup kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa tidak ada masalah yang terjadi dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita. Jadi betapa perlu dalam hidup ini tanamkan dalam diri kita bahwa kita pasti mampu bangkit, bahwa kita pasti bisa terus melangkah maju. Tanamkan dalam diri kita. Dan selain itu Bapak Ibu, yang perlu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terpaku pada kejatuhan yang kita alami. Karena Tuhan ingin kita boleh melangkah maju. Tuhan mau Bapak Ibu kita semua melangkah maju. Sebab Tuhan sudah menyiapkan masa depan bagi kita. Dan hidup penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita sulit untuk melangkah, satu hal yang harus kita lakukan, mintalah kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu tetap berdiri dan melangkah. Tidak ada cara lain. Ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, yang membuat kita sulit untuk melangkah, mintalah kekuatan dari Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi kekuatan. Ketika Tuhan memberi kekuatan, kita akan mampu tetap berdiri dan melangkah. Oleh sebab itu, betapa perlu hidup dengan berfokus. Hidup kita harus berfokus kepada masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itulah yang harus menjadi fokus hidup kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab sesungguhnya masa depan kita ada. Sesungguhnya masa depan Bapak Ibu ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa masa depan kita ada. Meskipun hari ini mungkin ada yang berada di tengah-tengah masalah, katakan masa depanku ada. Dan pengharapanku tidak akan hilang. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam hidup ini, kita harus senantiasa memiliki semangat.
melaju untuk maju. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita hari ini bukanlah alasan untuk kita berhenti melangkah maju. Bukan alasan kita berhenti. Apapun yang kita alami, kita harus tetap maju dan melaju. Seperti tema ulang tahun bangsa kita yang ke-78. Melangkah, melaju untuk Indonesia maju. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia akan memimpin hidup kita kepada rencananya yang indah. Dari sini juga saya mau katakan bahwa keputusan untuk melangkah maju di sini ada pada diri kita masing-masing. Keputusan langkah untuk maju ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan bahwa tidak ada satupun yang akan menghalangi kemajuan hidup kita. Jadi betapa perlu kita memastikan dalam hidup kita bahwa dalam hidup kita ini tidak ada satupun yang bisa menghalangi kemajuan hidup kita. Tetaplah maju, bahkan berlari kepada tujuan yang hendak kita capai. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Dia sendiri akan memberi kemenangan kepada Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, yang diberikan kemenangan, kita benar-benar dituntut, yaitu untuk hidup benar sebagai manusia baru. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging kita. Tidak lagi hidup menurut kemauan kita. Tetapi kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu secara otomatis tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Melainkan milik siapa? Milik Kristus. Tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri tapi milik Kristus. Oleh sebab itu jangan pakai hidup kita menurut keinginan daging kita. Dan kita harus sadari bahwa tubuh kita adalah milik Kristus. Oleh karena kita menyadari bahwa tubuh kita milik Kristus, maka kita harus meresponnya dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, persoalannya sekarang, sudahkah kita
mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan? Melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh dedikasi, karena kita sadar bahwa kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu kita milik Tuhan, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya kita mau pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada nyanyian katakan, biar aku semakin direndah-rendahkan, tapi Tuhan semakin ditinggi-tinggikan melalui kehidupan kita. Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa kami Indonesia yang ke-78. Kami sebagai anak bangsa, kami akan terus memelihara dan mempergunakan kemerdekaan ini dengan bijaksana. Sehingga dengan demikian Tuhan, hidup kami dapat terus memancarkan terang Tuhan yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap kami. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami yang sudah Tuhan tolong, sudah Tuhan sertai selama 78 tahun. Kalau Engkau sudah menyertai sampai dengan hari ini, kami pun terlalu yakin dan percaya Tuhan akan tetap menyertai bangsa kami, menopang bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mencapai, meraih apa yang dicita-citakan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan terus mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam keseharian kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang luar biasa dari Bapak Gembala. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita akan mendengarkan, selanjutnya ya, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu dari panitia Natal dan juga catering. Saya persilakan kepada Bapak Tobing untuk bisa menyampaikan pengumumannya. Pak Ayung ke depan sini. Ini ketuanya Pak Ayung kok jadi. Silakan. Sini Pak Ayung. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ini ketuanya sebenarnya sama Pak Ahek satu lagi. Saya jadi jubirnya mereka saja. Jadi saat ini kita akan merencanakan kegiatan acara Natal dan Family Gathering di Pancawati di Villa Bukit Pinus. Itu rencana tanggal 16 Desember. Kita nginap satu hari di sana dan pembiayaannya ada sekitar 50-an ya, untuk sekaligus juga untuk kegiatan Natalan anak-anak juga di situ juga, dan untuk kegiatan 17-an kemarin. Saat ini sudah terkumpul dana, mungkin harus diupdate ini. Udah bukan 19 juta lagi, sudah 22 juta, nambah 3 juta. Terima kasih untuk Bapak yang sudah baik hati turut berpartisipasi untuk itu, dan diperkirakan sekitar 100 orang pesertanya. Jadi setiap orang dibebankan 200.000.
Jadi kalau 200.000 per kepala dikali 100 kira-kira 20 ditambah ini ya sedikit lagi sampailah. Saya kira gitu. Dan di sana kita akan menginap 1 hari 1 malam dan difasilitasi kendaraan sampai di sana. Juga ada kaos yang akan kita pakai juga di sana, dan juga kita bisa makan, minum, snack, barbeque, mungkin ada juga kambing guling kalau ada. Kalau ada kambing yang lepas nanti kita cari Pak Ibu ya di sana. Cari babi nggak ada di sana. Nah, terus yang selanjutnya bahwa Bapak Ibu dimohonkan bisa segera mendaftar. Saat ini berapa Pak Ayung yang sudah terdaftar? Dijawab Pak, saya enggak tahu. Yang sudah terdaftar mungkin sekitar 2.000 orang kali. Jadi kita harus mengurangi 1.900 orang. Sudah ada 60-80 orang? Sudah ada? 80-an apa 90? Sudah 90 orang. 90 ya. Jadi bukan berarti batasnya 100 Bapak Ibu ya. Bisa lebih, nggak apa-apa. Tapi diharapkan didaftarkan segera supaya kaosnya pas gitu loh, cocok ukurannya gitu loh. Jadi nanti jangan dekat-dekat baru daftar, nanti kaosnya nggak pas ukurannya. Karena kaos ini langsung dari Bapak Gembala kita. Begitu ya Pak? Nah, Bapak Gembala kita baik banget ya. Ada lagi Pak yang lain Pak selain kaos? Nggak ada Pak, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Jangan harap banyak-banyak sekali lah, udahlah itu saja. Ya. Apalagi Pak, ada yang mau disampaikan? Ya, kita harapkan sebagai panitia mungkin kita semua bisa ikut ambil bagian ya. Apapun memang sekarang udah sekitar 90-an ya. 90. Ya. Kalau lebih daripada 100 pun tidak masalah ya kan. Mungkin kita akan usahakan mengkondisikan ya. Baik. Satu hal lagi yang penting dan cukup penting, Bapak Ibu yang mungkin mau ikut terlibat memberkati pekerjaan ini, silakan menghubungi panitia, juga Pak Ayung bisa, dan bisa menyalurkan bantuannya, monggo, karena semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan, dan ini bukan untuk kegiatan gagah-gagahan ya Pak ya. Bapak ada rencana apa di sana kegiatan? Ya, sesuai dengan panitia. Bapak ini ketua panitia. Iya. Kalau kita mah ketua Palu aja. Iya. Ini Pak Ayung dan Pak Aheng adalah dua manusia yang bertanggung jawab nanti kalau kita ada di sana. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu bisa ikut serta ya di dalam acara gathering kita dan juga ibadah perayaan Natal. Jadi kita gabung jadi satu semuanya di Villa Bukit Pinus. Bapak Ibu juga bisa mulai menabung. Di depan sekarang ini udah mulai open untuk nabung, jadi supaya nggak terlalu berat. Jadi ada waktu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi masih ada 5 bulan supaya tidak terlalu berat, nggak kaget, bisa nabung setiap minggunya. Oke? Dan kita akan melihat pengumuman sepekan. Saya persilakan juga untuk persembahan kedua bisa dijalankan. Gembala Susta Sidang Jemaat GBI Santo Tiang Kencana mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Kusukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan Gembala Sidang Jemaat GBI Santo Tiang Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Agustiawan Marliana, Ibu Shena, Bapak Saud Situmorang, Ibu Eva Dewi Lulitasari, Ibu Liliana Jong, dan Ibu Betty Aryaningsih. Mari kita nyanyikan Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Haleluya, panjang umur dan semakin diberkati Tuhan. Untuk ibadah umum pertama dan kedua minggu depan tanggal 27 Agustus, worship leader Ibu Marta, singer 1 Ibu Endang, singer 2 Ibu Acai, ibadah raya 1 Asar keluarga Bapak Boni,
Ibadah raya kedua keluarga Bapak Daniel Setiawan. Untuk operator LCD Saudara John, pemusik Bapak Yoda, Bapak Yosi, Ibu Talia, dan Saudara Aven. Dan info gereja, pelayan kasih Tuhan, kita mengajak semuanya untuk turut hadir dalam doa pelayanan ya, beserta latihan. Dan ini tidak menutup hanya untuk pelayan saja, tetapi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut bersama-sama di dalam doa di hari Jumat bisa hadir setiap jam 7 malam. Dan lain-lain tidak ada. Dan saya persilakan pujian dari kelas besar, saya persilakan. Berikan aplaus sekali lagi dong. Haleluya. Saya undang singer untuk maju ke depan. Udah saking terhanyut dengan lagu yang dibawakan dengan sangat cantik, sampai terhanyut barusan Kak Franly ya. Oke, sebentar kita akan memasuki pembagian hadiah ya. Jadi kemarin itu kita sudah melaksanakan lomba. Ada yang saya inget banget momen sampai ada yang guling-guling. Itu Chloe ya kemarin sampai guling-guling pakai karung ya. Itu luar biasa sih. Totalitas kemarin lombanya, dan ibu-ibu juga luar biasa. Ternyata lemparannya dahsyat, yes ya. Tapi sebelum itu saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan 17 Agustus. Woo! Supaya makin panas. Haleluya.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, membela negara kita, membela negara kita. Haleluya. Saya undang semua duduk kembali. Dan untuk perlombaan yang pertama ini dari WBI. Nanti saya undang untuk bisa maju ke depan ya, saya panggil ya. Dari WBI, lomba pertama ini estafet balon. Berikan aplaus dulu. Dan ini pemenangnya saya panggilkan satu-satu, dan nanti ibu-ibu bisa maju ke depan yang namanya saya panggil. Ibu Granny. Ibu Marta, Ibu Viva, Ibu Evelyn, Ibu Shirley, dan Ibu Rosi. Cheese. Kasih love dulu dong. 1, 2, 3. Luar biasa. Berikan tepuk tangan aplaus sekali lagi luar biasa untuk pemenang kita lomba estafet balon. Saya persilakan. Oke. Nah ini nih kemarin yang luar biasa ya. Sampai ada bolanya itu sampai mau ngenain badan saya. Kemarin itu lemparannya. Ini lombanya untuk WBI masih poli air dan handuk. Langsung saya panggil saja, ini wanita-wanita senior dan tangkas di bidangnya. Ibu Gembala, Ibu Nani, Ibu Evelyn, dan Ibu Kris. Berikan aplaus dulu yang lebih dahsyat lagi. Nah ini tangkas banget kemarin main volinya. Dan saya persilakan kepada Bapak Pendeta Sukiman untuk bisa memberikan hadiah. Sekali-sekali belum, gaya yang agak modern dikit. Oke, terima kasih, luar biasa. Memang pengalaman gak pernah bisa bohong. Nah ini yang berikutnya lomba dari kaum pria dan bapak-bapak. Jadi lomba pertama kemarin itu sepak bola kerucut, ya sepak bola kerucut. Jadi saking nggak kelihatan bolanya di mana, kaki orang pun ditendang kemarin itu. Sampai ada yang cedera kayaknya ya. Jadi pemenangnya di sini untuk sepak bola kerucut ada Pak Ayung, Pak Subroto, dan saya sendiri. Saya persilakan untuk maju ke depan. Wong kita nggak tahu bola yang mana. Foto dulu, foto dulu. Oke, untuk lomba kedua
Ini kemarin tim yang lomba pertama nggak menang, ternyata mereka balas dendam di lomba kedua supaya dapat hadiah. Kemarin sih kita kasih aja sih ini. Kasihan kalau nggak dapat hadiah kan. Untuk estafet tepung, Bapak Setiawan, Bapak Denny, Bapak Alvin, dan Bapak Randy. Ayo calon Bapak, Pak Randy. Udah cocok lah dipanggil Bapak. Mas Alvin mana ya? Oh nggak ada ya? Nggak datang. Diwakilkan mungkin? Saya persilakan pada Bapak Tobing untuk bisa memberikan hadiah kepada lelaki-lelaki gagah ini. Kemarin putih semua mukanya Pak. Satu aja ya? Oh rame-rame nggak apa-apa. Dan berikutnya ini untuk pemuda, remaja, dan ada kelas besar juga yang tiba-tiba ikut muncul di dalamnya. Lomba karet dan tepung. Yang menang Mbak Karen, Mas Sabian, dan Mbak Ella. Ayo monggo. Monggo Mbak Ella. Kakak Karen mana Kakak Karen? Nah, gaya apa nih? Sarangeo. Oke, dan berikutnya ini yang benar-benar kemarin tuh, aduh ya ampun, Chloe itu bisa sampai jatuh gedebuk terus guling-guling. Di sini juara pertamanya Ella, balap karung helm. Juara kedua Chloe, dan juara ketiga Karen. Nih kayak panen hadiah ya, bolak-balik terus naiknya nih. Dan saya minta kesediaan kepada Ibu Gembala untuk bisa memberikan hadiah. Sarangeo dulu, sarangeo. Untuk sekolah minggu, lomba pertama, coba dipanggil dulu anak-anaknya yang di luar. Fanya, Sylvia, dan Chloe. Loh, kok Chloe lagi? Ini Chloe sekolah minggu ada, di EGC ada. Ini kemarin lombanya apa ya? Yang sedotan ya? Hah? Oh iya, moncong ya. Sedotan moncong. Mulutnya sampai menyunyu-nyunyu gitu. Udah sarangeo mereka kan. Lomba kedua. Nah, ini nih yang seru kemarin nih. Sampai monyong-monyong tapi sedotannya jatuh ini ya. Juara pertama Clark. Juara kedua Shannon. Dan juara ketiga Gwen. Bilang cheese. Udah. Ayo Bapak, anak-anaknya silakan. Hah? Ikut Opa Franli. Ya. Dan saya persilakan pada Bapak Gembala untuk bisa maju ke depan untuk menutup ibadah kita. Baik, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Kita akan berdoa bagi yang ulang tahun. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
ulang tahun Ibu Betty, saya persilakan. Pak Saud ada? Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan kami ajaib, sebab penyertaan Tuhan tiada pernah henti, menyertai orang-orang yang Engkau kasihi. Hari ini menghadap hadirat-Mu, Ibu Betty, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab pemeliharaan Tuhan begitu sungguh sangat nyata, di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkannya. Hamba serahkan Ibu Betty ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah tangan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya di dalam sepanjang jalan hidupnya. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kekuatan, sehingga Ibu Betty boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau, boleh tetap melihat kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kau akan menyertai perjalanannya ke depan. Jadikan hidupnya teladan bagi keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga rumah tangganya dalam nama Yesus. Pak Saud juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang disembah, adalah Tuhan yang hidup, yang dikenal dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tangan Tuhan yang tidak nampak, tangan itulah yang menuntun Pak Saud sampai dengan hari ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Tuhan, Kau terus sertai Pak Saud, Kau berkati kehidupannya, terus dampingi Tuhan, terus tuntun Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dilakukannya dengan pertolongan Tuhan, Pak Saud boleh melihat bahwa berkat Tuhan tiada pernah henti. Tuhan nyatakan di dalam sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Bapa, kalau Kau sudah memberkati Pak Saud sampai dengan hari ini, Engkau pun akan menyertai perjalanan hidupnya ke depan. Hamba serahkan Ibu Betty dan Pak Saud ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri, Engkau yang ada bersama kami hari ini, Engkau akan menumpangkan tangan, memberkati hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ibu Betty dan Pak Saud diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini juga kami boleh bersama-sama bersuka cita, mengucap syukur, merayakan kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-78. Ini semua karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan seperti yang menjadi impian bagi anak bangsa, bagi bangsa kami, bagi para pemimpin bangsa kami. Kami rindu Tuhan, bangsa kami terus melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau lawat setiap jemaat yang hadir, nyatakan terus kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dampingi, topang terus setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat. Kasih Tuhan melanda di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Dan bahkan anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, tangan pemeliharaan-Mu Tuhan tiada pernah henti. Engkau terus menopang, menyertai anak-anak kami, baik itu yang menempuh pendidikan di Bekasi, di luar kota, dan juga bahkan yang ada di luar negeri. Kasih Tuhan
tetap menyertai anak-anak kami. Kami terlalu yakin anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaanmu hari ini. Begitu juga Tuhan, jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, yang susah berikan penghiburan, dan bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati bangsa kami Indonesia. Kalau Engkau sudah menyertai sampai dengan usia yang ke-78 tahun, kami terlalu yakin Tuhan akan terus menopang bangsa kami Indonesia, sehingga kami boleh melihat yaitu kemenangan bagi bangsa kami Indonesia, menjadi bangsa yang berhasil, bangsa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, kemampuan serta hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan bila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya. Dan Bapak Ibu jangan lupa di luar ada konsumsi yang siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Hai Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah 17 Agustus di mana kita mau merayakan kemerdekaan kita bersama dengan Tuhan. Dan tentunya kami mengajak jemaat untuk tetap setia mengikuti jam-jam ibadah di GBI Shalom Titian Kencana. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan tentunya follow akun YouTube kita, akun YouTube GBI Shalom Titian Kencana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Merdeka!